Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Baskara Satyowibowo. Saya dari Teknik Aerotruk, Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital, kelas 1E, absen 10, nomor NIM 2141 1656. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ron Setiawan, absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfitali Alfiunita, kelas 1E JTD, nomor absen 21, NIM 21411600073. Pengertian kewarganegaraan dan warga negara. Apa sih kewarganegaraan itu? Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam negara dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang yang sudah memiliki kewarganegaraan disebut warga negara. Yang dimaksud warga negara adalah penduduk dalam negara berdasarkan tempat tinggal maupun keturunan yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara tersebut. Jenis kewarganegaraan. Apa saja macam-macam jenis kewarganegaraan? Jenis kewarganegaraan di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis, pertama kita akan membahas itu terlebih dahulu. Untuk asas ius sanguinis atau asas keturunan adalah asas kewarganegaraan yang menetapkan seseorang itu menurut keturunan atau pertalian darah. Nah, jadi maksudnya itu saya kasih contohnya ya. Ini kan di Indonesia menganut asas ius sanguinis. Ayah dan ibu saya kewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi nanti kewarganegaraan saya ini dapatnya menjadi kewarganegaraan Indonesia karena ayah dan ibu saya adalah kewarganegaraan Indonesia, dan Indonesia itu adalah negara yang menganut asas ius sanguinis. Tapi ada contoh lain yang menganut asas ius sanguinis, yaitu contohnya ya Inggris, Rusia, Jerman, Jepang, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas ius soli. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seorang itu menurut tempat kelahirannya. Misalnya, saya kasih contohnya langsung aja. Amerika kan menganut asas ius soli. Jadi siapapun yang lahir di Amerika itu nanti akan mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Nah, tapi bukan hanya Amerika Serikat doang ya yang itu ya. Contohnya ya itu banyak, yaitu Kanada, terus Argentina, Brasil, dan lain-lainnya. Karena ada perbedaan asas ini, jadi terdapat masalah. Ya, apa itu masalah-masalahnya? Masalah pertamanya itu yaitu apartheid. Berarti seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Jadi contohnya ya, ada keluarga dari Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Nah, itu keluarganya ibunya itu sedang hamil, dan mereka berdua itu punya keluarga Amerika, tapi mereka itu bekerja di Indonesia. Nah, akhirnya karena anaknya lahir di Indonesia yang menganut asas sanguinis, jadi anaknya itu tidak mendapat kewarganegaraan sama sekali. Nah, ini kasusnya kalau misalnya keluarga untuk yang bipartite itu, yang multipartite itu, atau mempunyai kewarganegaraan double atau lebih, itu saya kasih contohnya. Jadi misalnya itu keluarga kewarganegaraan Indonesia datang ke Amerika dan bekerja sana. Nah, tapi ibunya juga sedang hamil dan melahirkan anaknya itu di sana. Jadi akhirnya itu anaknya nanti itu akan mendapat kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Amerika, itu yang disebut bipartite. Kalau multipartite itu lebih, tapi saya masih belum tahu contohnya karena kejadiannya sangat jarang. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia
Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan. Yang nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Kewarganegaraan Indonesia. Yang nomor 3, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969, Tahun Pencabutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958. Yang nomor 5, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Contoh kasus kewarganegaraan ganda ini juga terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya terjadi pada pemain sepak bola yaitu Irfan Bahdim. Pada awal karirnya, ia mendapatkan tekanan dari beberapa pihak karena kasus kewarganegaraannya yang ganda. Pada tahun 2009, ia memulai awal karirnya di persepakbolaan Indonesia. Pada waktu itu, usianya hampir menginjak 21 tahun dan ia masih memiliki 2 kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia didapatkan dari ayahnya dan mempunyai kewarganegaraan Belanda di tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Menurut Undang-Undang Indonesia, seseorang berhak memutuskan kewarganegaraannya paling lambat 3 tahun setelah usianya 18 tahun. Dan pada bulan Agustus 2009 adalah batas akhir Irfan Bahdim memilih warga negara Indonesia, karena jika tidak, ia tidak akan bisa membela Indonesia dalam laga internasional. Waktu itu Irfan Bahdim adalah pemain yang diandalkan oleh timnas Indonesia untuk bertanding di Piala AFF pada tahun 2010. Pada akhirnya Irfan Bahdim, anak dari Novel Bahdim, memilih warga negara Indonesia sebelum usianya menginjak atau melebihi 21 tahun. Christian Gonzalez adalah pemain sepak bola asal Uruguay atau warga negara asing. Ia bermain sepak bola di Liga Indonesia sejak tahun 2003. Kemudian pada tahun 2009, ia mendapatkan naturalisasi istimewa dari pemerintah Indonesia karena ia dianggap dapat berguna untuk tim nasional Indonesia yang pada saat itu tidak mempunyai striker yang tajam. Kemudian tepatnya pada tahun 2010, ia telah menjadi warga negara Indonesia dan ia juga bermain untuk tim nasional Indonesia yang pada saat itu berlaga di AFF Suzuki Cup, yang saat itu tim nasional Indonesia menjadi runner up atau menjadi juara kedua.